kalau konten itu is a king gitu. Dan bener banget ya kalau misalkan kita ngelihat, apalagi sekarang di dunia digital banyak banget kalau kita lihat brand-brand ataupun juga memang content creator yang khusus membuat konten untuk sebagai strategi jualan utama mereka ya. I am. I am. I am. I am. I am. I am an investor. Shiminvest. Saya akan menjabarkan tentang apa itu investasi, istilah-istilah penting yang kamu harus tahu. Yuk segera aktifasi SimInvest Lab sekarang. PT Sinarma Sekuritas was established in 1988 as a company engaging in equity, fixed income, and corporate finance business. Sinarma Sekuritas also acting as an investment manager and advisor through subsidiary PT Sinarmas Asset Management. And now, driven by the desire to support investors with an easy, secure, and convenient investing experience, Sinarma Sekuritas launches SimInvest, an app where Indonesian people can invest better and smarter. We are ready to be a trusted and reliable investment partner for the Indonesian investor. Terima kasih kepada MC Balok kita yang sudah membantu untuk opening. Perkenalkan, saya Tania yang akan memandu acara hari ini. Pertama-tama saya mau ngucapin selamat datang dulu kepada seluruh teman-teman mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara yang telah hadir di SimInvest Class for Design, acara yang akan membahas seputar konten marketing dan pengenalan dunia kerja di bidang finansial. Mungkin langsung aja kali ya kita masuk ke acaranya. Oh iya, aku juga pengen ingetin ya untuk teman-teman untuk ngisi formulir absensi di kolom chat ya yang akan di-share nanti di akhir acara, sekaligus juga tadi yang sudah disebutin nama Mbak Lovita sebelumnya untuk evaluasi juga dari pihak UMN gitu. Jadi make sure nih teman-teman tetap stay sampai akhir acara, karena kalau misalnya kamu nggak ngisi absensi, kamu nggak bakalan dapet e-sertifikat gitu ya teman-teman ya. Oke deh, kita langsung aja yuk masuk ke sesi pertama yang akan membahas soal konten marketing, yang akan dibawakan oleh Kak Maria Sagita yang memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun di bidang marketing communication dan pengalaman kerja di korporasi dan juga di advertising dan digital agency, baik multinasional maupun lokal seperti Draft FCB, Virtual Consulting, dan Fortune Indonesia. Kak Maria telah menyelesaikan pendidikan sarjana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, jurusan Ilmu Komunikasi dengan konsentrasi peminatan manajemen komunikasi. Maksudnya dengan konsentrasi peminatan periklanan. Menyelesaikan pendidikan magister dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, jurusan manajemen komunikasi. Oke, dan langsung aja kita sapa kali ya, Kak Maria. Gimana kabarnya, Kak? Baik, Tania. Kamu gimana kabarnya? Kedengeran baik ya? Juga dong, alhamdulillah. Kedengeran, Kak, kedengeran. Gimana, Kak, perasaannya hari ini pengen isi sharing session di Universitas Multimedia Nusantara?
Pastinya excited banget ya, karena kan kalau teman-teman mahasiswa UMN kan terkenal dengan kreativitasnya nih. Jadi saya excited banget bisa sharing bareng teman-teman semua hari ini. Tentunya teman-teman Multimedia Nusantara juga pada senang banget nih ya Kak ketemu Kak Maria nih hari ini untuk mendengarkan tentang sharing session mengenai konten marketing. Oke deh, kalau gitu langsung aja kita ke presentasi Kak Maria mengenai konten marketing. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Tania untuk perkenalan dan waktunya. Selamat siang teman-teman mahasiswa UMN. Selamat siang juga untuk Bapak Ibu dari Career Development dari UMN yang sudah memberikan kesempatan bagi kami nih untuk melakukan sharing session sore hari ini. Seperti yang tadi aku sempat bilang ke Tania ya, excited banget nih untuk kami excited banget hari ini untuk bisa sharing bareng teman-teman semua karena ya, kelihatan ya. Oke, sebelum kita mulai tentang konten marketing, aku mungkin mau ngobrol-ngobrol dikit dengan teman-teman, boleh ya? Kita mungkin bisa ngobrol dikit nih melalui kolom chat, karena saya percaya banget nih, tema kita kan memang topik ini adalah tentang konten marketing, tapi kita kan bawakannya dalam bentuk sharing knowledge. Jadi aku pengennya sih kita bisa saling sharing satu sama lain. Jadi nggak cuma dari aku aja yang sharing ke teman-teman, tapi kita bisa ada hubungan dua arah ya. Karena saya percaya di era 4.0 sekarang ini, informasi bisa banget kita dapetin dari berbagai tempat. Dan oleh karena itu bisa jadi, meskipun saat ini saya berdiri di depan layar ya untuk sharing tentang konten marketing, tapi belum berarti teman-teman atau saya yang lebih tahu dari teman-teman. Bisa jadi ada hal-hal lain yang teman-teman justru lebih paham nih daripada saya. Maka dari itu kita membentuk konsep sharing knowledge untuk berbagi pengetahuan bersama-sama. Nah, sebelum kita mulai, aku pengen tanya dulu nih ke teman-teman semua. Menurut teman-teman ya, konten marketing itu apa sih teman-teman? Mungkin kalau misalkan bisa di-summarize dalam satu kalimat atau mungkin dalam 5 kata, kira-kira konten marketing itu apa ya? Mungkin bisa ditulis di kolom chat ya Tania ya. Wah ini nih ada yang udah jawab nih Kak, gercep banget nih. Oh iya. Dia balas katanya konten yang mempromosikan sebuah produk. Terus ada juga yang ngomong katanya pemasaran produk Kak. Gitu. Mungkin ada. Oh nih. Wah, ada ini konten untuk pemasaran produk atau jasa. Oke. Jadi rata-rata itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan promosi ataupun pemasaran ya. Ada lagi nih dari Richard Marx katanya konten yang menarik minat sehingga membuat konsumen tertarik sehingga melakukan action berupa transaksi gitu. Oh oke. Wah, luar biasa. Emang benar ya teman-teman UMN itu kreatif dan inovatif sekali ya. Tuh, terlihat sangat excited juga untuk sharing session sore hari ini. Oke, strategi dalam membuat konten, promosi yang dibalut dengan kreativitas. Oke. Ya teman-teman, kurang lebih apa yang teman-teman sampaikan itu betul ya teman-teman ya. Kurang lebih pengertiannya. Nah, kita masuk ke pertanyaan kedua nih teman-teman. Biar seru ya. Biasa kan kalau siang-siang gini, jam 2 gini, jamnya kita ngantuk ya. Jamnya enaknya mungkin minum boba atau ngopi nih, biar seger. Jadi supaya kita sama-sama seger, mungkin kita awali dengan beberapa pertanyaan lagi. Jadi kita masuk ke pertanyaan kedua nih. Kira-kira ya teman-teman, saat ini kan 70% dari pemasar itu sangat aktif berinvestasi di konten marketing. Kalau menurut teman-teman, kira-kira kenapa tuh? Ayo, mungkin ada yang punya pendapat kenapa mayoritas 70% dari marketers itu mereka sangat aktif menginvestasikan budgetnya di konten marketing. Wah, ada yang udah jawab nih Kak, katanya peralihan dari offline ke online. Terus juga ada yang jawab dari Renata, karena kita hidup di dunia digital Kak. Terus katanya biaya yang murah, hasil yang maksimal. Setuju sih sama ini ya Kak. Oke, menarik ya teman-teman ya. Jadi karena untuk ada lagi yang jawab untuk mengetahui konten yang dapat disukai konsumen. Oke, jadi teman-teman benar banget nih pendapat teman-teman semua. Kalau dari
pendapat teman-teman tersebut kita summarize dan juga kita tambahkan dengan pendapat beberapa ahli. Jadi content marketing itu sendiri pengertiannya adalah proses menciptakan dan mendistribusikan konten untuk menarik dan mempertahankan customer kita. Jadi di sini ada 2 proses ya teman-teman, proses menciptakan dan juga mendistribusikan. Oke, kita balik lagi ya teman-teman, karena saya orangnya suka banget nanya nih, kayak Poindun. Yang kedua adalah pertanyaan saya yang ketiga nih teman-teman. Teman-teman pernah dengar nggak sih istilah content is the king? Ayo, Ya, teman-teman, ada yang udah pernah dengar belum kalau konten itu adalah king? Pernah sepertinya. Pernah sepertinya. Oke. Yang lainnya, Gi? Pernah dengar nggak? Pernah. Belum, Kak. Belum. Oke. Ya, teman-teman. Jadi, banyak orang, teman-teman, yang bilang kalau konten is a king. Menurut teman-teman, benar nggak sih konten itu adalah segalanya yang paling penting? Makanya konten is a king. Menurut teman-teman UMN nih, benar banget sebenarnya pendapat ini kalau konten is a king. Tapi pertanyaannya teman-teman, kalau misalkan ada istilah konten is a king, dia itu kira-kira yang jadi ratunya siapa ya teman-teman? Atau mungkin dia stand alone aja gitu as a king. Menurut teman-teman gimana nih? Barang atau jasa katanya. Output dari kontennya mungkin, Kak. Oke. Iya, mungkin ada pendapat lain teman-teman. Lead to action. Oke. Jadi teman-teman kalau misalkan kita mengacu ke pengertian yang di atas ya, content marketing itu adalah proses menciptakan dan mendistribusikan konten. Jadi teman-teman kalau misalkan kontennya itu adalah raja, sebenarnya yang menjadi ratunya itu adalah distribusinya. Karena sebuah konten itu sebagus apapun dia, kalau dia tidak didiskusikan di channel yang tepat, itu dia akan kurang efektif. Dia tidak akan menghasilkan apapun. Misalnya nih, teman-teman membuat konten yang keren banget nih, insightful banget, sesuai dengan target audiensnya. Tapi ketika itu didistribusikannya di channel yang tidak dilihat oleh si target audience, maka itu akan menjadi sia-sia teman-teman. Karena percuma, karena audiensnya nggak ada di sana kan. Gitu. Jadi memang banyak banget tadi, kalau tadi sempat teman-teman udah menjawab ya, karena di era digital ini konten tuh penting banget. Jadi memang ada beberapa pendapat juga yang bilang kalau konten marketing itu adalah sebagai mungkin sejenis ilmu baru, teman-teman. Tapi karena dia cukup happening ya selama beberapa tahun terakhir ini. Tapi sebenarnya kalau kita flashback belakang, konten marketing ini adalah satu ilmu yang sudah ada dari zaman dulu banget. Tapi yang membedakannya adalah dari channel yang digunakan. Kalau mungkin dulu ya, pada zaman orang tua kita nih, itu channel yang digunakan lebih banyak televisi, radio, newspaper. Nah, kalau misalkan di sekarang ini, channel-channelnya mungkin dalam mendistribusikannya lebih banyak di sosial media, di website, di portal, di channel-channel yang memang menggunakan medium digital. Lalu teman-teman, kalau menurut teman-teman lagi nih, yang termaksud atau varian dari konten itu apa aja sih teman-teman? Atau formatnya konten deh, teman-teman ada yang tahu nggak? Mungkin teman-teman bisa jawab. Video, Kak. Video, iya oke, betul. Text, image, video. Iya betul banget nih. Audio, iya betul banget. Feeds, ya benar teman-teman. Jadi konten itu sendiri adalah banyak banget ya bagiannya ya atau formatnya. Ada sosial media aja kita banyak banget. Ada Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, terus juga ada blogs, ada artikel itu termasuk dengan konten. Video yang tadi disebutkan, foto, infografis, microsite itu semuanya adalah konten teman-teman. Dan karena tema kita hari ini adalah kita sharing tentang content marketing, jadi saya juga pengen sharing nih tentang 7 faktor paling penting ketika kita melakukan content marketing menurut Ruskevicius dan Guzeva di tahun 2016 berdasarkan penelitian mereka. Jadi ada 7 faktor penting teman-teman yang perlu teman-teman perhatikan ketika membuat content marketing. Yang pertama adalah relevansi
konten teman-teman dengan audiens. Yang kedua itu adalah apakah konten tersebut cukup informatif untuk audiens yang mendengarkan atau membacanya atau mengaksesnya. Terus yang ketiga, apakah konten tersebut cukup bisa dipercaya, teman-teman. Jadi jangan sampai konten yang dibikin itu adalah konten bodong ya, atau konten tipu-tipu. Mungkin teman-teman sekarang lagi hype banget nih dengan salah satu kegiatan yang mengatasnamakan Paris Fashion Week. Meskipun saat ini masih pro dan kontra ya teman-teman, cuman ini adalah salah satu faktor yang kalau menurut Rizka Visius dan Guzefa itu adalah faktor yang penting untuk diperhatikan ketika kita membuat suatu konten. Karena ketika konten kita itu tidak bisa dipercaya oleh orang-orang, itu akan berdampak kepada brand kita sendiri ataupun produk yang kita pasarkan. Terus yang keempat itu adalah value-nya teman-teman. Apakah konten kita itu memiliki value lebih dibanding konten yang dibuat oleh orang-orang, dan juga harus punya keunikan. Karena saat ini teman-teman, kita setiap detiknya terpapar dengan begitu banyak informasi. Informasi yang kita terima. Misalkan pada saat ini kita lagi melakukan sharing session bareng-bareng ya teman-teman, pastinya ada satu informasi yang teman-teman terima adalah informasi yang mungkin saat ini saya sampaikan. Lalu pada saat bersamaan teman-teman juga menerima informasi mungkin dari kolom chat. Atau di saat bersamaan teman-teman dapat WhatsApp masuk nih, apakah WhatsApp itu WhatsApp pribadi ataupun WhatsApp grup, atau mungkin untuk teman-teman yang lagi di rumah tiba-tiba dipanggil oleh adiknya atau oleh mbaknya, atau mungkin di saat bersamaan juga tiba-tiba ada tukang paket datang gitu, paket gitu, otomatis ada pesan baru lagi nih, atau mungkin juga di saat bersamaan teman-teman dengerin ini sambil juga dengerin Spotify. Jadi pada saat yang bersama tuh banyak banget informasi yang masuk, dan satu-satunya yang bisa membuat audience aware dengan konten kita adalah keunikan. Kalau konten kita biasa-biasa aja, mereka akan sulit untuk mengingatnya ataupun memahaminya. Terus yang keenam itu adalah emotion, dalam artian adalah konten-konten yang bisa mengambil hati, mengambil emosi, menyentuh emosinya audiens, itu akan lebih diingat oleh audiens dan lebih ngena ke mereka. Gitu. Dan kalau yang intelligence ini adalah karena berhubungan dengan era 4.0, di mana saat ini untuk kegiatan konten marketing sendiri itu sangat penting untuk bisa kita ukur setelah kita publish ataupun kita eksekusikan. Tapi teman-teman, selain 7 faktor ini, saya juga kalau boleh bisa nambahin nih, saya mau nambahin satu faktor lagi, yaitu adalah konsistensi teman-teman. Kenapa konsistensi itu adalah faktor yang penting? Karena ketika konten yang bagus itu, yang memenuhi 7 syarat ini, kita publish, tapi ternyata dia tidak konsisten, dalam artian minggu ini dia ngomong A, minggu besok dia ngomong B, gitu. Minggu depannya lagi ngomong C. Itu akan sulit untuk dipahami oleh konsumen atau oleh audiens. Mungkin bisa kasih contoh kali ya, misalkan Tania ketika Tania punya kenalan teman baru nih, punya teman baru, mungkin salah satu teman baru kamu, terus dia itu setiap kali ketemu kamu itu selalu mengkomunikasikan hal yang berbeda gitu. Misalkan dia bilang hari ini sebagai aku anak indie loh Tania gitu. Terus besoknya dia bilang Tania aku tuh anak basket. Terus besoknya lagi dia bilang lagi Tania aku tuh anak badminton banget, badminton lovers lah gitu. Terus besoknya lagi dia bilang aku tuh anak science. Besoknya lagi dia bilang aku tuh ahli perbintangan, dan besoknya lagi dia ngomong sesuatu yang berubah-berubah terus. Nah itu kalau misalkan nggak konsisten, Tania juga akhirnya meskipun itu teman dia juga akan dia sebenarnya apa sih gitu, pembedanya dia dengan yang lain atau apa, juga mungkin agak sulit ya Tania ya. Iya, jadi bingung ya Kak. Dia tuh sebenarnya jagonya tuh di mana sih gitu. Iya. Padahal kita sebenarnya kan sangat butuh nih, ketika kita berada di pasar, kita sangat butuh untuk menonjolkan keunikan atau perbedaan kita dengan yang lain. Kalau kita sama aja dengan yang lain, itu agak sulit untuk diingat ya. Gitu. Lalu, mungkin kalau terkait dengan prosesnya sendiri, sebenarnya proses untuk melakukan content marketing itu terdiri atas 9 proses kalau bisa kita rangkum. Yang pertama itu adalah setup objektif kita.
Mungkin biar lebih gampang, aku kasih contoh yang lebih mudah kali ya. Misalkan adalah, kita anggap aja nih konten marketing proses ini adalah cara kita untuk mendekati gebetan ya. Membuat konten untuk mendekati gebetan. Oke, di sini siapa yang masih jomblo, teman-teman? Siapa? Saya, Kak. Aduh, kasihan banget ya, Mira. Hadir. Terus Nah, ini hadir mungkin aku. sesama yang jomblo Waduh. nih, coba dijawab biar siapa tahu ada jodohnya di sini Iya. kan. Tania jomblo atau enggak, Tan? Wah, jomblo sih, Kak. Tania jomblo, teman-teman coba nih. Udah ada nih bilang saya jomblo 2,5 tahun. Ya ampun. Oke. Terus teman-teman, oh, aku 18 tahun, Kak. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa jomblo 18 tahun. Mungkin abis ini teman-teman bisa praktekin nih. Proses konten marketing ini, selain bisa dipraktekin juga di dunia branding atau dunia pemasaran, teman-teman juga bisa praktekin mungkin ketika memasarkan dirinya ya di depan gebetan. Jadi, pertama-tama itu adalah, pertama kita harus set up objektif kita. Misalkan nih, suatu brand dia objektifnya adalah untuk membuat orang mau, misalkan untuk membuat audiens mau mencoba produknya dia, misalkan objektifnya adalah seperti itu. Nah, kenapa kita penting banget nih? Karena ketika kita udah tahu goals kita apa, kita tahu nih harus ngelakuin apa lagi di bawahnya. Sama halnya ya, misalkan teman-teman pengen deketin gebetan, pasti kan ada objektifnya nih. Apakah objektifnya cuma pengen main-main doang, ataukah objektifnya pengen, aku pengen pacarin, atau cuma sekedar gue pengen ini aja sih, pengen coba aja sih, bisa nggak ya dapetin dia. Nah, itu kan macam-macam. Otomatis ketika objektifnya berbeda, hal yang akan kita lakukan di turunannya juga berbeda. Terus setelah kita udah tetapin objektifnya, kita harus tahu dulu siapa audiens kita. Kenapa itu penting? Karena ketika kita membuat suatu konten, kalau misalnya kita balik lagi ya tadi ya, 7 hal yang ini kan faktor 1 sampai dengan faktor 4, dan juga faktor 1 sampai 4 lah kita bilang, itu sangat related banget dengan audiensnya. Segala sesuatu yang kita bikin tuh harus kita kaitkan ke audiens. Mereka butuh nggak sih informasi itu? Mereka tersentuh nggak sih kalau dikasih informasi seperti itu? Bernilai nggak gitu? Karena sesuatu yang bernilai untuk satu orang itu berbeda dengan yang lain. Misalnya nih, Tania lebih suka bunga atau coklat? Aku coklat sih, Kak. Nah, coklat. Kalau misalkan orang tersebut nggak kenal Tania, gitu, dia tidak tahu siapa audiensnya, terus dia kasih bunga, mungkin Tania biasa aja gitu. Tapi kalau mungkin dia kasih coklat, Tania bisa lebih tersentuh, gue dikasih coklat, karena itu yang kamu suka kan. Nah, seperti halnya dengan knowing our audience itu penting banget di situ. Kita harus tahu sukanya apa, nggak sukanya apa, harapannya apa, siapa sih orang yang bisa mempengaruhi dia gitu. Terus juga pengambilan keputusannya seperti apa sih. Sama halnya dengan gebetan ya, mungkin kalian biasanya ketika naksir orang, kalian akan tahu, oh teman-temannya siapa sih. Mungkin kalian deketin teman-temannya, cari tahu dia sukanya apa, suka nongkrongnya di mana gitu. Mungkin ketika kalian tahu dia nongkrongnya di mana, kalian akan berusaha di tempat itu untuk setengahnya bisa ketemu, bisa lirik-lirikan, or something kayak gitu. Nah, ini juga berlaku di brand. Terus kita juga penting untuk tahu, bisa menganalisa kompetitor kita siapa. Karena dengan kita tahu kompetitor kita siapa, kita bisa mempersiapkan diri untuk mengeluarkan konten yang jangan sampai tabrakan nih. Karena kan kita penting banget ya, butuh punya uniqueness. Terus setelah itu kita tahu, kalau kompetitor ini kalau mungkin dalam hal pencarian jodoh adalah orang yang mungkin lagi dideketin gebetan kita atau lagi naksir dengan gebetan kita. Biasanya nih ya, aku nggak tahu sih, tapi biasanya cewek-cewek kan gercep ya, misalkan lagi naksir sama orang, pasti, oh si A nih, ternyata dia lagi deket sama si B. Mungkin saya yakin, atau mungkin teman-teman bisa koreksi ya, tapi bener nggak nih? Biasanya tuh pasti langsung tahu Instagram si cewek itu, terus cewek itu anak mana, nongkrongnya di mana. Bener nggak sih teman-teman? Atau aku soto ya? Bener nggak, Tan? Oke. Biasanya suka stalking gitu sih ya, Kak, kalau misalnya lagi suka sama orang ya. Iya, termasuk dengan kompetitornya biasanya kan kita akan ngecekin. Nah, di brand pun kita penting untuk ngelakuin itu.
Lalu habis itu setelah kita tahu siapa audiens kita, sukanya apa, dan kita tahu siapa kompetitor kita tuh perlu pentingnya membentuk suatu persona sendiri untuk brand kita pastinya. Setelah itu kita baru develop ideas kontennya seperti apa, dan kita mencari format ataupun media yang cocok untuk menyampaikan konten tersebut, ide tersebut, baru kemudian kita develop kontennya. Habis itu kita publish dan kita evaluasi. Kenapa penting banget evaluasi teman-teman? Karena once konten marketing yang kita buat itu nggak works, kita penting banget untuk bisa mengubah strategi kita supaya bisa membuat konten marketing yang lebih pas dengan audiens kita. Tuh. Terus ini mungkin kita bisa skip saja ya. Terus bagaimana cara mempromote konten? Oke, misalkan tadi kita udah publish ya. Kalau misalkan nih hal yang paling sering dilakukan adalah oleh pemasar adalah biasanya kita sering banget kirim email broadcast. Saya rasa teman-teman juga pasti sering banget ya terima email broadcast, apakah itu dari AirAsia, Traveloka, atau mungkin dari MAP dan sejenisnya. Ketika kita sudah pernah mungkin mengakses atau membeli sesuatu dari situ ataupun subscribe di brand-brand tersebut, biasanya kita akan sering banget dapat email broadcast. Lalu kita cara promote konten yang lainnya adalah engage dengan community, baik itu community offline, online, berbayar ataupun tidak berbayar, dan juga menggunakan advertisement atau iklan. Nah, khusus untuk Siminvest, kebetulan kita baru aja launching Siminvest Lab, teman-teman, di akhir tahun lalu. Jadi, kalau untuk promote konten Siminvest Lab sendiri, yang kami lakukan adalah dengan membuat email blast seperti ini, untuk menginformasikan ke orang-orang, kita punya loh platform belajar investasi gratis, yang bisa kamu akses kapanpun, dan bahkan ini bisa berhadiah miliaran rupiah dengan grand prize-nya nih, kita kasih tunjuk tuh kalau grand prize itu adalah apartemen di Sinarmasland. Lalu nggak cuman kita kirimkan nih email blast ke para nasabah kita, tapi kita juga coba inform melalui komunitas. Nah, kebetulan komunitas yang kita gunakan kemarin adalah komunitas online. Kita bekerja sama dengan mereka untuk membuat konten ya teman-teman, konten tentang pentingnya investasi, dan setelah itu kita mencoba untuk ngasih tahu ke orang-orang kenapa sih investasi itu penting, kita kasih data-datanya ke mereka, lalu kita setelah itu kita ngasih tahu permasalahannya apa, dan kita kasih tahu solusinya. Nah, solusi lo nih supaya bisa berinvestasi dengan benar, nggak bodong, nggak kena tipu-tipu, adalah dengan belajar dulu. Nah, gimana cara belajarnya? Ada tempat belajar investasi yang gratis yang namanya Siminvest Lab. Nah, di situ kemudian kita menginformasikan ke audiens apa itu Siminvest Lab dan hadiah yang disediakan. Lalu kita juga pasang teman-teman iklan. Ini adalah contoh dari Instagram Ads yang kita pasang. Kita membuat dari beberapa versi ya teman-teman, karena seperti yang tadi saya bilang, ketika kita mempublish sesuatu, kita penting banget untuk mengevaluasi apakah iklan itu atau materi yang kita buat itu works atau enggak. Once itu enggak works, kita harus ganti teman-teman. Ini adalah versi iklan yang kedua, dan kemudian ini adalah versi iklan yang ketiga. Terus ada pertanyaan lagi nih, oke, terus gimana caranya kita tahu konten kita itu works atau enggak, berjalan atau enggak? Kalau untuk beberapa case mungkin bisa langsung terlihat di search engine ya teman-teman, tapi itu kalau ketika kita melakukan SEO mungkin itu bisa kelihatan, tapi kalau kita tidak melakukan itu mungkin tidak terlalu kentara ya teman-teman. Tapi yang paling bisa kita lihat itu adalah di engagement-nya. Apakah banyak yang share, banyak yang likes, atau biar komen, kalau misalkan itu kita lakukan di social media. Atau juga apakah materi tersebut works untuk bisa menimbulkan call to action. Ini kita bisa lihat dari traffic-nya teman-teman, kalau mungkin tadi kita memasang yang dipasang ataupun yang dipromot oleh Siminvest adalah Siminvest Lab, kita bisa melihat dari call to action-nya seberapa banyak konten tersebut menimbulkan traffic ke Siminvest Lab dan seberapa banyak yang akhirnya orang-orang convert join Siminvest Lab. Nah, kurang lebih seperti itu. And then karena tadi kita udah ngobrol-ngobrol ya teman-teman tentang gimana sih proses konten marketing itu sendiri. Nah, kami dari Siminvest juga ingin sharing ke teman-teman kalau saat ini kami sedang melakukan atau menggelar Call for Design,
yang memanggil teman-teman semua yang mempunyai passion di bidang desain untuk ikutan serta nih teman-teman. Apa sih yang harus dibikin? Yang harus dibikin itu adalah teman-teman cuman perlu membuat desain Instagram feed dalam bentuk carousel sesuai dengan tema yang sudah kami siapkan. Periodenya sendiri teman-teman adalah di tanggal 28 Februari sampai dengan 18 Maret. Jadi kurang lebih masih ada 8 hari lagi ya menjelang penutupan atau submission. Lalu temanya adalah teman-teman, tadi saya sempat kasih contekan mengenai SiMinvest Lab, yaitu platform belajar investasi secara gratis yang mulai dari level basic hingga level expert, yang mana teman-teman yang belajar di sini bisa nggak cuma dapat ilmu, tapi juga bisa dapetin hadiah miliaran rupiah. Salah satunya adalah 1 unit apartemen dari Sinar Masland. Dan kalau teman-teman penasaran apa sih SiMinvest Lab itu, bisa masuk langsung aja teman-teman ke www.siminvestlab.co.id. Lalu ini adalah tampilannya teman-teman, tampilan dari website dari SiMinvest Lab sendiri. Jadi di sini memang ada videonya, terus ada level-levelnya. Kebetulan yang saya screenshot di sini adalah level untuk basic, yaitu untuk orang yang memang awam sama sekali tentang investasi. Di sini ada banyak berbagai video yang bisa diakses beserta dengan kuis yang bisa diisi untuk mengetahui apakah kita udah paham atau enggak sih dengan pelajaran yang diberikan. Adapun teman-teman, message yang perlu teman-teman sampaikan pada Instagram feed ini ataupun desain Instagram feed ini adalah pastinya informasi tentang apa itu SiMinvest Lab dan hadiah yang disediakan oleh SiMinvest Lab, plus bisa mengajak audiens untuk join di SiMinvest Lab itu sendiri. Target audiensnya siapa teman-teman? Tadi kan aku sempat bilang ya, ketika kita membuat suatu konten penting banget untuk kita kenal audiens kita itu siapa, untuk kita bisa tahu nih apa yang dia pengen dan sebenarnya nggak pengen. Jadi audiensnya itu adalah mahasiswa, itu seumur teman-teman semua ya, mungkin 18 sampai dengan 23 ataupun 24 tahun. Mungkin Kak Tony masih termasuk ya Kak Tony ya? Masih 18-24 tahun, lalu belum mengerti investasi teman-teman, dan dia berasal dari status ekonomi AB. Lalu mandatorinya sendiri adalah karena ini adalah konten untuk SiMinvest, pastinya kita butuh menaruh logo SiMinvest dan logo SiMinvest Lab. Logo-logo ini bisa diakses di Bitly yang disediakan. Dan itu juga bisa teman-teman akses juga di websitenya Sinar Sekuritas. Selain itu, pastinya menggunakan warna-warna yang menggunakan tone color-nya SiMinvest, yaitu pink, biru, hitam. Kalau teman-teman penasaran warnanya itu birunya seperti apa sih? Karena biru itu kan ada ratusan jenis ya. Nah, teman-teman bisa masuk aja ke Instagramnya sim_invest dan teman-teman bisa ngeliat tuh warna birunya kayak gimana sih, feel-nya seperti apa, pink-nya kayak gimana, hitamnya kayak gimana, bisa dicek di sana. Lalu yang pasti adalah desain tersebut harus clean look, jadi bukan sesuatu yang terlalu rame ya teman-teman. Kemudian selain itu, ini adalah details dari persyaratan lainnya, seperti ukurannya itu adalah 1080 x 1080 dalam format carousel ya teman-teman. Resolusinya itu 300 dpi dan didesain dengan menggunakan Illustrator dan Photoshop. Jadi bukan dengan Canva ya ataupun aplikasi yang lain. Harus Illustrator dan Photoshop. Lalu kalau misalkan teman-teman udah bikin nih satu desain, terus ternyata teman-teman merasa kayaknya pengen lagi deh bikin alternatif lagi. Boleh nggak sih? Boleh banget teman-teman. Jawabannya adalah boleh. Maksimal desain yang disubmit adalah 3 desain ya. Jadi satu orang boleh mensubmit 3 desain. Kalau memang waktunya cukup untuk teman-teman memproduksinya. Lalu, karena kita adalah negara yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, jadi pastinya nih desain teman-teman nggak boleh mengandung unsur sara, ucapan kebencian, ataupun juga pornografi. Dan harus karya asli dari teman-teman, bukan plagiat. Kenapa seperti itu? Karena peserta yang tidak memenuhi kualifikasi tersebut akan didiskualifikasikan oleh panitia. Dan
Mekanismenya bagaimana untuk submission? Mekanismenya gampang banget, teman-teman tinggal masuk ke halaman website Sinarmas Sekuritas untuk ngecek term and condition dan mendapatkan link pendaftarannya. Setelah itu, setelah teman-teman dapat link pendaftaran di sana, bisa melakukan mengisi formulir pendaftarannya, dan setelah itu teman-teman akan mendapatkan email otomatis yang berisi informasi deadline dan juga link submission. And then teman-teman bisa submit itu, submit karya teman-teman maksimal di tanggal 18 Maret 2022. Dan kemudian dari tim panitia akan melakukan penilaian dan pengecekan dan melakukan pengumuman pemenang di tanggal 30 Maret 2022 melalui Instagramnya Siminvest dan websitenya Sinarmas Sekuritas. Oke, nah ini kalau teman-teman mungkin agak bingung ya masuknya ke websitenya Sinarmas Sekuritas yang mana ya, terus harus cari apa nih, artikel yang mana harus dicari. Nah, di sini juga kita udah sediakan bit.ly-nya teman-teman untuk mempermudah teman-teman semua. Jadi bisa dicatat nih, bit.ly-nya adalah registrasi Call for Design. Once teman-teman masuk ke sini, nanti akan otomatis masuk ke halaman artikel yang berisi details SNK dan juga link mandatori logo tadi, dan sejenisnya. Lalu teman-teman, setelah teman-teman submit ke sini, nggak cuma berhenti di sini doang ya teman-teman ya, tapi teman-teman juga butuh untuk post ini ke Instagram personal teman-teman, dan tag Siminvest. Akun Siminvest itu adalah @sim_invest. Lalu jangan lupa juga untuk follow Siminvest ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak follow, berarti teman-teman juga akan didiskualifikasikan. Lalu mungkin Kak, ini mungkin sebelum lanjut kali ya, Kak, ini ada yang nanya nih untuk link pendaftarannya harus sesuai hurufnya atau kecil semua bisa, Kak? Oh iya, jadi ini harus sesuai dengan tulisan yang ada di depan layar ya teman-teman ya. Jadi huruf R-nya, C, F, dan D-nya itu harus besar. Karena kalau teman-teman pakai huruf kecil, itu nanti akan nyasar nih ke bit.ly-nya yang lain gitu. Jadi ketika pengetikannya harus sama persis seperti ini ya, huruf kapital dan huruf kecilnya. Selain itu, mungkin teman-teman pertanyaan selanjutnya adalah apa sih hadiahnya gitu. Itu biasanya kan Oke. Hadiahnya itu adalah untuk kita menyediakan hadiah untuk 3 orang pemenang. Pemenang pertama akan mendapatkan 2 juta rupiah dan kesempatan internship di PT Sinarmas Sekuritas. Nah, kesempatan internship ini kita memberikan fleksibilitas waktu teman-teman, dalam artian fleksibilitas kapan teman-teman mau memulainya. Karena biasanya kan mungkin saat ini teman-teman lagi padat sekali dengan kuliah atau mungkin sudah intern di tempat lain sehingga nggak bisa langsung join mungkin di Aprilnya. Nah, teman-teman jangan khawatir karena kesempatan ini berlaku sampai dengan 1 tahun ke depan. Jadi misalkan pengumuman itu adalah di Maret 30 tanggal 30, maka ini masih berlaku sampai dengan Maret tahun depan ya teman-teman. Gitu.